Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, The Prams kembali bersama adik-adik ya. Yang paling kurang lebih 1 pekan lagi adik akan mengikuti lomba KSN ya sebagai jago matematika dari sekolah masing-masing ya. Nah kali ini The Pram untuk adik-adik di KSN Matematika SMP. Nah perlu kita kasih tahu ke adik-adik semuanya ya, untuk persiapan KSN Matematika SMP ya, mulai part 7 kemudian nanti part 8 dan part 9. Dalam 3 part The Prams akan memberikan prediksi adik-adik ya, dimana prediksi ini nggak sembarangan ya, bahwa prediksi ini sebagai sumbernya adalah The Prams ngambil dari bank soalnya POSI ya, Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia ya. Di samping itu juga bank soalnya panitia gitu adik-adik ya, tapi bank soal ya, bukan berarti ini bocoran, bukan adik ya, bocor itu nggak bagus. Maka yang The Prams tanamkan adik-adik adalah konsepnya yang harus difahami. Kemudian adik pada sisi lain ya, bahwa menunjukkan ini adalah soal-soal yang sangat upgrade, soal terbaru, fresh dari gudangnya KSN ya. Itu banyak muncul 2020 sebagai tahun penyelenggaraan ini, luar biasa. Hampir di setiap soal mengkaitkan 2020, baik itu sebagai pangkat, sebagai fungsi ya, ada lagi dalam peluang dan seterusnya. Ini berarti nggak main-main, maka wajib bagi adik-adik panteng terus part 7, part 8 dan part 9 ya. Ini sebagai prediksi ya, ya insya Allah sakti adik-adik. Kemudian juga perlu kita sampaikan bahwa kalau part 4, 5, 6 itu The Prams membahas KSN 2020 offline, sedangkan part 1, 2, 3 The Prams bahasnya adalah soal latihan dari KSN atau OSN tahun sebelumnya ya, saat itu adalah OSN. Baik ya, langsung semangat adik-adik ya, kita mulai 1 perhatian. Nomor 1, misalkan XY bilangan asli sehingga 2X ditambah 3Z itu 2020. Keren sekali ya. Oke. Nilai terbesar yang mungkin, ada kata terbesar adik. Itu nanti bagaimana dari bentuk 3X ditambah 2Z. Nah, cermati baik-baik. Oke, pastinya begini. Mari, ada sebuah persamaan linear dalam 2 variabel adik, yaitu namanya apa? 2X ditambah 3Z sama dengan 2020. Begitu adik-adik ya. Kemudian langsung nanti nilai terbesar yang mungkin dari 3X plus 2Z. Dari sini ternyata langsung ditanyakan nilai terbesar. Ya, berarti nilai maksimum itu adik ya. Dari apa adik? 3X ditambah 2Z. Itu berapa? Gitu. Oke, adik-adik, perhatikan baik-baik. Apa kira-kira istimewanya ini? Hanya ada 1 persamaan loh, adik, langsung ditanyakan. Gila. Adik terbiasa di kelas kan 2 persamaan kemudian eliminasi, substitusi atau grafik gitu ya. Itu mah biasa-biasa aja ya. Kalau KSN pasti ada sesuatunya gitu. Tapi coba adik cermat. Kalau saya melihat ada 2X, ada 2020. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Apa itu? Bisa dipastikan untuk X-nya bilangan asli ya, 2X itu dipastikan dia merupakan bilangan genap. Pasti enggak? Pastikan ya. Dan 2020 itu sudah jelas ini juga bilangan genap. Ya. Gitu adik-adik. Nah, kalau genap ditambah dengan sesuatu hasilnya itu genap, mungkin enggak penambahnya itu ganjil? Mungkin enggak penambahnya ganjil? Gimana adik? Tidak mungkin kan? Karena genap tambah ganjil itu ganjil. Kalau hasilnya genap maka bisa kita pastikan bahwa 3Z itu pun genap. Nah, gitu adik-adik. Lah kalau 3Z-nya genap, nah ini lebih jauh adik. 3-nya kan ganjil, tapi 3Z-nya itu genap, maka akan pasti Z-nya genap. Pasti ini. Coba aja.
Kalau Z-nya ganjil, Z-nya 1, 3 kali 1. Nah, ganjil nggak genap. Tapi kalau Z-nya genap, misalnya 6, 3 kali 6, 18. Genap bukan? Nah, ternyata kita dapat sebuah kesimpulan seperti ini adik. Pasti Z-nya genap. Nah, karena Z-nya genap, maka bisa kita nyatakan rumus bilangan genap. Ya bisa 2K, 2N, atau apalah ya, Anda pernah mengambil 2N misalnya. Kenapa bisa ini? Rumus bilangan genap. Kalau ganjil gimana? 2N plus 1, itu loh ya. Tapi ini kan genap. Ya. Nah, kemudian adik-adik, nanti diminta adalah nilai maksimal dari 3X plus 2Z. Oke, begini, logikanya gini adik-adik. Sekarang kita kupas dulu nilai maksimalnya itu. Nilai ini akan maksimal, ini kan koefisien 3 lebih besar dari koefisien 2. Akan maksimal jika yang koefisiennya besar, itu kita ambil yang maksimal. Otomatis Z-nya itu yang minimal. Kan gitu. Jadi dua suku dijumlah ya, itu nanti kalau ininya maksimal tentu ini akan minimal. Sebaliknya ini minimal, ini akan maksimal. Ya. Kalau di fisika ini seperti di persamaan Bernoulli itu ya. Gitu adik. Nah, sehingga adik-adik kita ingin pilih ya supaya nilai 3X plus 2Z itu maksimal, maka Z-nya minimal, dia harus minimal. Lah supaya Z-nya minimal, maka N bilangan aslinya ini harus berapa? Ya bilangan asli terkecil, dia adalah 1. Ya, dari sinilah kemudian kita langsung ketemu Z-nya 2 kali 1, Z-nya 2. Wow. Ya. Kita langsung temukan Z-nya 2 adik. Ya. Nah, setelah kita tahu Z-nya 2, berarti kita selanjutnya mencari X. Dari mana adik-adik? Tentu saja dari 2X ditambah 3Z, itu adalah 2020. Tentu Z ini Z saat minimal. Ya, berarti adik-adik kita punya apa? 2X ditambah 3Z, artinya tadi 3 kali Z minimalnya berapa adik? 2 ya, itu sama dengan 2020 ya. Kayaknya langsung asik ini ya. Semua bisa kita bagi 2. Bisa? Bisa. Berapa adik? 1010 ya. Maka kita dapatkan bahwa X ditambah berapa adik? 3 ya, sama dengan 1010. Ya, ketemu deh X-nya. 1010 dikurangi 3 ya. Berapa itu? 1007. Gila ya. X-nya ini X apa adik? Ya X maksimal karena Z-nya minimal ya. Z minimal sudah, X maksimal sudah. Nah, kembali tujuan awal, mari kita hitung nilai maksimal dari ya ini ya adik ya. Yang ditanyakan apa itu? 3X ditambah 2Z. Artinya 3X maksimal, 2Z minimal ya. Tentu nanti nilai ini akan kita dapatkan yaitu maksimal sesuai keinginan soal. Begitu adik ya. Nah, nilainya sudah kok ya. 3 kali X maksimalnya berapa? 1007 ditambah 2 kali Z minimalnya adalah 2. Ya gitu ya. Maka mudah sekali. Tentu 3000 7 kali 3 21 adik ya. Ditambah dengan 4. Wow, cantik banget. 3021 tambah 4. Adik tahu? Tentu saja 3025. Subhanallah. Asik banget ya soal ini. Ya, matematika memang menyenangkan. 3025. Dari jawabannya mana ini? Oh, alhamdulillah sudah disediakan adik ya. Kita tinggal pilih aja gitu. Oke, adik-adik. Gimana? Asik bukan? Konsepnya bahwa di soal nomor 1 ini kita harus tahu sifat bilangan genap ya. Kemudian tentang maksimal minimal itu sebenarnya mengikuti saja ya, itu adik. Kemudian pastikan ya tidak ada satu soal KSN pun yang butuh kalkulator adik. Jadi jangan dibiasakan. Meskipun angkanya pangkat 2020 ya atau 2020 itu dalam nilai fungsi, nggak perlu kalkulator, jangan ya. Karena bukan itu yang
dikehendaki pembuat soal, tetapi pembuat soal itu menghendaki sejauh mana adik-adik menggunakan teori, menggunakan konsep, rumus, teorema, definisi, atau mungkin aksioma di dalam matematika untuk membereskan permasalahan gitu ya. Itu yang harus dilatih. Oke. Satu soal pembuka, padahal kita akan 8 soal adik ya. Kalau 20 soal ya berarti 25 soal kan dalam 3 parts, berarti ya nanti kira-kira 8 terus 9. Mungkin videonya agak panjang dikit, enggak apa-apa ini ya. Oke, nomor 2 yuk. Sekarang mari 2 perhatikan. Adik-adik, hasil kali 2 bilangan real adalah 2021 tahun depan ya. Oke. Nah, berarti soal grace ini. Nilai minimum dari kuadrat jumlah kedua bilangan. Adik, kuadrat dari jumlah kedua bilangan. Oke, kita misalkan. Ya, biasanya kan bilangan ini masih abstrak ya. Bilangan itu, 2 bilangan itu apa? XY atau AB. Ya, jangan XY terus lah. AB gitu ya, Dek ya. A dan B. Maka nilai minimum kuadrat jumlah kedua bilangan. Ya, jumlah kedua bilangan itu siapa? A tambah B. Terus kuadrat ya berarti dikuadratkan. Nilai ini supaya minimum, supaya nanti minimal. Itu berapa? Ya, 1 dan 2 ini suka banget minimum maksimum ya. Terus itu bagaimana gitu. Tidak ada konsep tertentu kecuali mengikuti permasalahan. Baiklah adik, mari kita manipulasi bersama ya. Oke, adik-adik perhatian. Hasil kali 2 bilangan itu 2021. Berarti A kali B sama dengan 2021. Betul ya? Sudah cuma gitu. Lalu ini 11-12 dengan nomor 1 tadi ya, diketahui satu persamaan langsung ditanyakan ini minimumnya, kalau tadi maksimalnya. Ya sudah, mari kita manipulasi. Kira-kira bagaimana ini adik? Misalnya The Prams bingung, adik kasih soal ke The Pram, kasih saran ke The Pram, suruh ngapain? Oh ikut bingung? Jangan adik. Gini coba, kita mengenal bentuk AB itu di mana? Kira-kira di mana kita kenal bentuk AB itu? Sepertinya kan di sini adik. Ingat ya. A tambah B. Kuadrat itu apa? A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya? Ya enggak lah, masih ditambah 2AB. Gitu kan ya? Sementara sebaliknya, kalau A min B kuadrat apa nih? A kuadrat tambah B kuadrat, sini apa? Min 2AB. Kayaknya ini sebuah bekal. Ya saya yakin adik-adik sudah di luar kepala semua gitu ya. Nah, maka dari situ mari kita coba melangkah ya. Adik-adik saya tulis ya, A ditambah B dalam kurung kuadrat. Itu siapa? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Betul adik? Ya. Nah, kemudian perhatian. Yang namanya A kuadrat tambah B kuadrat itu juga bisa kita tempuh dari sini loh Dik. Berarti kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu apa? Berarti ini kurangi ini. Ya, tambahkan pindah ruas ya. A kuadrat tambah B kuadrat menurut kotak biru jadi apa Dik? A min B dalam kurung kuadrat pindah ke ruas kiri berarti tambah 2AB. Begitu. Itu hanya kotak biru, di sini masih ada apa Dik? Masih ada 2AB. Bagaimana? Sampai langkah ini bisa paham ini ya. Oke, baiklah. Sehingga kita dapatkan bahwa bentuk itu adalah A min B kuadrat 2 tambah 2 berapa deh? 4 ya, plus 4AB. Siapa itu? A ditambah B dalam kurung kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, kita punya bentuk yang sangat indah ternyata terkait dengan apa yang ditanyakan. Perhatian adik, tadi menghendaki supaya bahwa ini itu minimal. Ya, bagaimana supaya minimal? Nah, berarti supaya ini minimal, maka A min B-nya ya harus terkecil. Berapa terkecilnya? 0. Apa bukan negatif? Masa sih negatif? Coba kalau negatif dikuadratkan apa?
positif ya, nanti dijumlah jadi tambah besar apa kecil? Besar, nggak jadi minimal ya, karena ini dikuadratkan adik, berarti itu harus 0 ya. Dengan memberikan A min B sama dengan 0, maka nilai A plus B dalam kurung kuadrat ya, ini bernilai minimal, berarti sama dengan A min B nya 0 kuadrat ditambah 4 kali AB ya, 4 kali AB. Padahal AB nya berapa adik? 2021. Wow, keren habis ya. Berarti 4 kali 2000 8000, 21 kali 4 84 ya. Berarti apa adik? 8084. Iya, luar biasa. Jangan-jangan ada adik 8084. Subhanallah. Betul-betul ada ya. Ini asik sekali. Manipulasi bukan? Adik kenal rumus ini? Pasti kenal. Maka silakan curiga, kaitkan dengan yang ditanya, silakan dimanipulasi sehingga data yang ada bisa kita pakai dan pertanyaan yang ditanyakan bisa kita selesaikan dari data itu. Plus sifat-sifat matematika yang lain. Itu aja prinsipnya. Gitu ya. Dengan latihan, kemudian menguasai konsep akan semakin percaya diri. Oke ya. 2 nomor berlalu. Sekarang mari kita ke nomor 3 ya. Nomor 3 adik-adik. Bagaimana ini? Misalkan f adalah sebuah fungsi yang memenuhi fx ditambah fx min 1 sama dengan x kuadrat. Oke. Untuk setiap bilangan real x, jika f2 adalah 50, maka nilai f 2020. Gile, 2020 terus ya. Oke, baiklah adik. Perhatian, saya tulis dulu bahwa apa itu? Fx ditambah fx plus 1. Sorry, plus apa min? Ya, salah pencet ya. Min 1 gitu sama dengan x kuadrat gitu adik ya. Dan juga diketahui bahwa f2 itu sama dengan 50 ya. Dari sini nanti ditanyakan ke adik-adik berapakah f 2020, tanda tanya. Oke, ini ilustrasi soal selesai sampai di sini ya. Baiklah, kita tetap biasa ada garis. Bismillah lurus. Wow, lumayan. Oke ya, adik-adik semuanya. Bagaimana ini? Bahwa F2-nya diketahui. Sepertinya kita nanti menuju main sebuah pola. Kita coba. Adik, kalau F2-nya ada, berarti kita coba mencari F3. Ya. F3 dari rumus ini. Coba rumus ini fx sama dengan apa, Dek? Itu bisa kan ya? Berarti apa? X kuadrat ya, pindah ruas itunya nanti x kuadrat terus dikurangi f dari x min 1. Betul Adik? Betul ya? Berarti kalau fx-nya seperti ini, maka f3 adalah 3 kuadrat dikurangi f x min 1, 3 min 1, berarti F2. Gitu ya adik-adik. Betul ya? Kita biarkan aja seperti itu. Karena kita harus tahu pola. Ya. Kemudian coba dulu biar nanti kelihatan. Kita coba F4 tadi. Berarti gimana? X kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi F3. F3 itu yang di atasnya ini untuk ngurangi. Berarti dikurangi ini, dikurangi 3 kuadrat min F2. Berarti kurangi 3 kuadrat, ingat kurung loh ya, min jadi plus. Plus apa deh? Plus F2. Betul begitu? Oke ya, kayaknya kita masih perlu lagi biar polanya semakin kelihatan. Berarti X kuadrat, 5 kuadrat ya, dikurangi F4. Ya, dikurangi ini kasih kurung loh ya. Berarti apa? 4 kuadrat, minnya jadi plus, betul adik? Min kurung loh ya. Berarti ini menjadi min F2. Betul gitu? Oke ya. Nah, dan seterusnya kita nanti akan bermain pola. Maka yang namanya F 2020 kayaknya kita perlu tempat ya. Saya terus ke sana Adik. Kita coba melihat pola
F 2020. X kuadrat berarti apa, Dek? 2020 kuadrat dikurangi ya F X min 1. Berarti apa? F 2019 ya. Itu kan ya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi dan seterusnya. Berarti kira-kira kalau 2020 gimana? 2020 kuadrat ya dikurangi ya sebelumnya 2019 kuadrat. Iya kan? Betul ya? Iya dong. Kemudian adik-adik ya, tentu saja ini akan berjalan lagi. Ditambah dengan, nah lihat sini, 543, 2020, 2019 berarti apa? 2018 kuadrat gitu ya. Kemudian baru dikurangi dengan apa? 2017 kuadrat, tambah dan seterusnya sampai coba kondisi akhir ini apa? Ya sama dengan tadi ya, apa? 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya, terus ditambah dengan F2 ya. Loh, kenapa kita memilihnya pola yang min plus? Padahal ini ada yang min F2. Kira-kira kenapa, Adik? Tahu, Adik? Nah, fahamilah. Ini kan permasalahannya hanya ganjil genap. Ketika ganjil ini min F2, ketika genap plus F2, ganjil lagi min F2. Lah ini ganjil apa genap, Adik? Kan genap ya. Makanya ini yang plus, pola kita gitu. Ya, kenapa ini yang plus? Karena ini genap. Nah, sedalam itu konsep. Mengerti adik-adik? Oke ya. Tetap semangat, kita lanjut. Adik-adik, bukankah ini adalah bentuk-bentuk yang sangat cantik? A kuadrat min B kuadrat. Adik ingat? A kuadrat min B kuadrat hasilnya apa? A ditambah B kali A dikurangi B. Gitu ya. Maka adik, kalau saya uraikan ini, berarti apa itu? 2020 ditambah 2019 kali A min B. 2020 dikurangi 2019. Betul ya? Saya cuma nguraikan ini yang dalam kotak ini, adik. Oke? Terus berarti ditambah lagi. Nah, coba yang ini juga kita uraikan. Ini diuraikan. Sama ya, A kuadrat min B kuadrat berarti apa, Dik? 2018 ditambah 2017 kali 2018 dikurangi 2017 ditambah dan seterusnya. Coba akhir dari bentuk ini bagaimana? Ya, ditambah. Akhir dari bentuk itu berarti kan 4 kuadrat min 3 kuadrat tadi. Ya, ngerti ya? 4 kuadrat min 3 kuadrat. Coba ini, saya pakai merah. Berarti apa? 4 tambah 3 kali 4 dikurangi 3. Gitu ya. Kemudian bolehlah ditambah dengan F2. Di mana F2 itu sudah diketahui dalam soal. Keren. Berarti tambah berapa, Adik? 50. Oke? Itu, Adik ya. Ini adalah daerah warna merah ini. Di belakang ini lanjutannya. Tahu? Iya, tetap semangat. Kayaknya bentuknya sudah asik loh, Adik ini. 2020 ditambah 2019. Iya. Gampang ya, masuk jumlah kayak gitu susah. 4039. Cocok? Oke. Kemudian ini kan 1 kali 1 toh ya. Ini 1. Jadi udah ini 1, asik banget ya. Kemudian ditambah dengan tinggal 2018 tambah 2017. Berapa, Dek? 4037 ditambah dan seterusnya ditambah ya. 4 tambah 3 dia adalah 7 kali 1 berarti tambah 7. Kemudian terakhirnya nanti 50 tambah 50 gitu ya. Nah, Adik-adik, kayaknya yang berpola ini yang berpola. Ya, dan kita lihat ya, Adik-adik, ini kan 7 tambah berapa gitu ya. Ini kan ternyata berupa deret aritmatika. Jadi inilah A. Berarti B-nya berapa, Adik? Ya 2, ya toh?
Gitu kan ya, 37, 39 kan 2. Berarti ini apanya Dik? UN. Mudah sekali. Sehingga nanti di jumlah ya rumus SN. Tapi coba Adik secara terpisah, coba ini barisan aritmatikanya kita bereskan di sini. Adik-adik, kita kan tetap butuh N. Berarti pakai UN itu apa Adik? A ditambah N-1 kali B gitu ya. Bahwa UN adalah 4039. Itu sama dengan A-nya 7 ditambah N-1 kali bedanya 2 gitu ya. Oke, sehingga ini jadi apa Dek? 7 ditambah 2N-2. Ini berapa? 4039. Ya, kita ketemu berarti 2N-nya. Ini 7 kurangi 2 kan 5. Berarti 39 dikurangi 5. 4034. Ya, ketemulah berapa nilai N ya. 4034 dibagi 2 tentu 2017. Nah, N-nya sudah ketemu. Ya, berarti penjumlahan dari ini tidak lain adalah SN. Yuk, kita lanjutkan SN-nya ya. Kita hitung di sini. Rumusnya apa tadi? N/2 kali A ditambah UN. Biasa banget ya. Tidak mengira ya bahwa di sini yang terjadi adalah deret dan barisan aritmatika gitu. Sehingga mari N-nya sudah kita cari tadi. Berapa Dek tadi? 2017 dibagi 2 hanya adalah 7 gitu ya, 7. UN-nya berapa Dek? UN-nya adalah 4039 gitu ya. Oke. Ternyata ini 4046 ya. Itu Adik bagi 2. Berarti 2023. Ini coret dengan ini berarti 2023. Ya, dikalikan 2017. Ya, kali ini betul-betul dikalikan ya. Dapat hasilnya adalah 4.080.441. Oke, ya. Inilah hasil dari jumlah itu. Kita lanjutkan. Ya, berarti tinggal kita pakai Adik. Hasil ini ya, kita gunakan ke sini. Jumlah dari ini adalah 4.080.441 ya Adik, kamu tambah dengan 50. Ini masih ada penambahnya 50 ya. Kira-kira mana yang cocok? 41 tambah 50 ya. 441 sorry 4.080.000. Ya, kayaknya sesuatu ini. Ini keliru ya, bukan. Sorry, hasilnya bukan ini, Adik, nggak jadi. Coba nanti Adik bisa cek perkalian ini. Ternyata hasilnya adalah 4.080 gitu Adik ya. 391 masih gitu hasilnya ya, nggak jadi ini, begitu. Kemudian dari sini berarti ya ini ya, berarti bukan angka ini Adik, tapi berapa Adik? 4.080.391 ditambah dengan 50 ya. Baru hasil akhirnya tadi 4.080 ini ditambah 50 berapa Dek? 441 ya. Itulah F dari 2020 ya. Asik banget ya. Sudah kita dapatkan. Oke, Adik-adik, ini miliknya atas gitu ya. Baik. Nah, mana jawabannya? Subhanallah. Ada pada jawaban D. Ya. Baik. Jadi, kenapa kita berpikir pola? Mari kita kupas soal ini. Karena kan yang diketahui itu Adik F2. Ditanya langsung F besar. Berarti kita harus tahu seperti apa polanya. Kita buat dulu, kita pahami, kita kenali, baru kita kerjakan. Ternyata hanya sebuah ya barisan dan deret aritmatika ya. Di kelas 8 itu bukan yang susah, kan lebih susah geometri ya. Sudah serumit ini ternyata ini yang gampang gitu ya. Oke, siap gerak. Mengerikan. Kok mengerikan gimana? Asik ini kok mengerikan. Oke, sekarang nomor 4 ya. Nah, bagaimana ini? Gitu lagi ya, mirip banget kayaknya Adik. Nomor 4 perhatian. Misalkan fx sama dengan 3 kali x-1 kali x-2 per 2 ditambah x-2 kali x-3 per 2 gitu Adik, dikurangi 2 kali x-1 kali x-3 panjangnya ya.
Nilai dari F 2020 berapa? Gitu lagi. Asik luar biasa. Begini adik, kalau langsung dimasukkan X-nya 2020 apa enggak bisa? Bisa. 2019 kali 2018 kali 3 bagi 2 dan seterusnya bisa. Tapi saya yakin ya, maksud membuat soal KSN bukan itu, tetapi adik-adik menggunakan sifat-sifat matematika yang baik ya. Dan kalau seperti itu nanti ngitungnya luar biasa, akhirnya kalkulator yang bicara ya. Jangan terjadi itu. Lah terus bagaimana? Ya, maka ikuti terus The Pram, tapi setelah yang satu ini. Ya. Apa itu? Ya subscribe dulu adik ya, subscribe dulu, like, komen dan share sebanyak-banyaknya agar banyak manfaat dan barokah bersama gitu ya. Baiklah, mari. Kita tulis fx sama dengan apa itu sebenarnya? Adik-adik, kok saya melihat ada sesuatunya ini? Apa? X min 2 per 2. Apa adik? X min 2 per 2 ya? Betul ya? Ternyata sama-sama ada, berarti bisa kita faktorkan. X min 2 per 2 nya dikeluarkan, kurung gitu ya adik-adik ya. Berarti ada apa itu? 3 kali X min 1, ingat ini sudah keluar, berarti ditambah dengan apa adik? X min 3 gitu adik ya. Ini sudah, berarti sudah sampai sini adik, tinggal dikurangi ya dari 2 kali itu. Berarti langsung aja ini masuk dulu ya, 2x min 1 kali x min 3. Bagaimana? Sampai langkah ini tahu? Ngerti ya? Oke deh. Ya, ini berhenti di sini adik ya, karena ini kan tidak ada x min 1 per 2 nya ya. Tidak ada x min 2 per 2 gitu. Oke, kemudian setelah langkah ini adik-adik, ya sudah, berarti kita akan sederhanakan apa yang ada di dalam kurung. Berarti x min 2 per 2 ini kita sederhanakan biasa adik, agak ngawang dikit ya adik ya. 3x tambah x berapa adik? Berarti 4x. 3 kali min 1 min 3, min 3 min 3, min 6. Wow, keren, luar biasa ya. Terus dikurangi dengan siapa? Yuk ngawang dikit. 2x kuadrat ya, pastinya kan gitu ya. 2x kuadrat. Oke. Min 6x min x. Ya. Gitu. Coba min, ya ini coba kan gini ya, 2 kali min 3 gitu ya dek ya. Nah, betul ya. Terus diawang ya, jadinya adalah apa ini? Ini tadi kali 2 ya, berarti jangan min 1 tapi min 2 itu ya. Ada salah pencet dikit. Berarti apa? Berarti jadinya adalah min 8x gitu adik ya. Dan min 2 kali min 3 ya plus 6. Begitu ya. Oke, adik-adik. Selanjutnya, mari kita lihat. Ternyata ya, sekecil apapun kalau bisa nyoret jangan ditunda. Bagi 2 toh? 4 bagi 2. 2. 6 bagi 2. 3. Ya gitu ya. Ternyata jadi asik banget. Maka yang terjadi adalah x min 2 kali 2x min 3. Langsung diawang. Udah gede ya. Berarti apa itu, Dek? 2x kuadrat gitu kan. X kali 2x, betul ya? Kemudian yang tengah berarti min berapa itu? Min 7x. Oke, lagi-lagi ini plus 6 gitu ya adik-adik ya. Kemudian ini nanti akan kita kurangi dengan 2x kuadrat min 8x ditambah dengan 6. Wow, Masya Allah adik. 2x kuadrat min 2x kuadrat habis. 6 kurangi 6 habis juga ya. Siapa mengira bahwa tinggal min 7x, min jadi apa dek? Plus 8x ya. Ruas kirinya apa toh? Fx sama dengan berapa ini? Min 7 tambah 8 ya 1x ya. Nganyeli banget ya dek ya. Nyebelin deh ya. Gitu. Jadi kalau Fx nya itu adalah x ya, maka F 2020 ya udah 2020 mantul ya. Gitu adik. Ternyata ketemu Fx-nya ya, dan sederhana sekali, maka mau F berapapun ya mudah sekali gitu. Gimana adik? Asik ya? Asik. Baru separuh adik ya di parts ini. Kita akan sampai nomor 8. Oke, tetap semangat. Nah, sekarang nomor 7 ya.
Oh, kok nomor 7 tadi nomor berapa? 4 ya. Agak kebalik biar urut tadi ya. Mari nomor 4 dulu, nomor 5 dulu. I'm sorry. Gitu, geometri ya, ada gambar. Ya, baik, enggak masalah. Perhatian adik-adik, diberikan trapesium siku-siku. Ini loh, ABCD ini trapesium siku-siku di C. Oke, seperti gambar di bawah. Oke. AB 1 sudah ditulis, BD akar 7 sudah ditulis, dan AD sama dengan CD. AD itu miringnya ini, CD-nya yang datar ini. Oke. Gitu ya, Dek ya. Maka luas trapesium berapa? Ya sebenarnya kan sederhana. Yang namanya luas trapesium itu ya sederhana. Apa nanti kita pakainya? Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Siapa sisi sejajarnya? Nanti bagi 2. Ya jelas kan? CD ditambah yang atas apa, Dek? AB. Bagi 2 kali tinggi. Tingginya apa, Dek? BC. Ya. Rumus inti yang kita gunakan ini. Kok gampang ya? Iya. Yang gampang rumusnya. Ya. Tapi lihat data-data yang diketahui. Ya. Adik-adik, mari kita cari dari situ tentang yang harus kita dapatkan. Adik-adik, oke, kayaknya ini kita perlu garis bantu. Kita garis dulu ke bawah. Berarti perpotongan nama sebuah titik ABCD ya tentu saja E. Gitu ya adik-adik ya. 1 berarti ini juga 1. Setuju? Ya. Berarti yang masih misterius di sini. Berarti ini kita misalkan aja. Kita misalkan yaitu X. Jadi ini ke sini adik. Ini kita misalkan X. Berarti CD-nya ini adik ya. CD ini menjadi apa adik? 1 ditambah X. Padahal CD itu sama dengan AD. Oh ya sama, berarti AD itu 1 ditambah X. Ada-ada saja ini ya. Oke. Baiklah adik-adik. Setelah kita tahu itu, berarti kita perlu tahu dulu bagaimana BC itu. Ya. Coba BC, kita konsentrasi mencari BC dulu. BC ya. Kita bisa dapatkan BC itu kan sama dengan AE, betul? Sama ya dia, BC dengan AE sama. Berarti segitiganya pakai ini aja. Miringnya adalah itu dan ini mengurangi ya, berarti nanti gitu ya. Maka BC sama dengan langsung Pythagoras adik. Akar dari miring dikuadratkan apa? X plus 1 kuadrat ini ya dikurangi dengan X kuadrat. Gitu. Coba kita sederhanakan. Ini apa? X kuadrat plus 2x ya. Ditambah 1 gitu. Adik kurangi dengan X kuadrat. Wow, ternyata akar apa adik? X kuadratnya hilang ya. 2x ditambah 1. Iya, bukan sulap, bukan sihir, bahwa BC dalam X adalah akar dari 2x plus 1 gitu. Ini nanti sebagai tingginya adik ya. Nah, semua susi sudah kita nyatakan dalam X. Berarti sekarang PR besar kita, bagaimana kita bisa menentukan nilai X itu sendiri. Ya, bisa? Bisa. Dari mana? Ya, enggak kemana-mana, kayaknya cuma Pythagoras saja cukup adik ya. Bahwa ini segitiga besar ya, BCD. Berarti miringnya apa itu? Miringnya adalah BD kuadrat ya, penjumlahan kuadrat sisi yang lain. Berarti apa adik? BC kuadrat gitu ya, ditambah CD kuadrat. Siap ya? Padahal BD-nya itu akar 7 adik. Kamu kuadratkan sama dengan BC. BC-nya apa? Akar itu tadi 2x plus 1 dikuadratkan ditambah CD. CD-nya siapa? CD-nya adalah 1 plus X kuadrat. Gitu ya. Akar dikuadratkan ya udah hilang. Berarti 7 adalah 2x tambah 1 ya. Ditambah 1 ditambah dengan X gitu ya. Betul adik? Berarti 2x tambah X dia adalah 3x ya. Kemudian 7 ya. Berapa itu? Berarti kita punya CD-nya kuadrat tadi ya. Ini ada sesuatu. Ya, kayaknya
agak capek dikit ini. 2x plus 1 kuadratnya ini, kemudian ininya kuadrat, berarti nggak boleh gitu. 1 kuadrat tambah x kuadrat boleh ya, 2ab-nya berarti apa? Ditambah 2x gitu. Berarti ini salah pencet, nggak jadi ya Dek ya. Berarti terbentuknya apa? Sebuah persamaan kuadrat. Ini biarin 0, berarti semua ke kanan ya. Berarti apa itu? X kuadrat gitu adik ya. 2x tambah 2x, dia adalah 4x. Konstantannya berapa itu? Min 5, 2 kurangi 7 gitu ya. Oke, berarti kita faktorkan coba. Sama dengan 0. Sini apa Dik? X, ini juga X gitu ya. X apa yuk? Tambah 5 kurangi 1 ya. Berarti dari sini kita dapatkan X-nya 1. Kalau ini X-nya berapa Dik? Negatif 5. Tentu saja ini TM, tidak memenuhi ya. Ya udah deh, kita temukan X-nya 1 ya. Dengan X-nya 1, X-nya sudah ketemu, maka ya semuanya menjadi tidak masalah. AB-nya tadi apa Dek? AB-nya sudah ada ya. AB-nya sudah ada. CD-nya, CD itu apa? 1 ditambah X, 1 tambah 1 berapa? 2. Ininya sudah ada. Tingginya ini berarti X-nya 1, ini 1 ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti ini akar 3. Masya Allah. Semuanya sudah kita dapatkan ya. Kembali kita hitung luasnya yuk. Berarti kurung set yuk. CD 2 tambah AB 1 bagi 2 kali BC. BC-nya adalah akar 3 ya. Masya Allah. 2 tambah 1, 3 per 2 akar 3 ya. Sudah rasional? Sudah ya. Ada 3 per 2 akar 3. Subhanallah ya. Tersedia adik-adik ya. Begitu. Oke ya adik-adik, asik banget. Ya trapesium luas keluar di KSN, cuma luas. Ya bukan luasnya, tapi yang diketahui dalam besaran-besaran itu yang memang mengundang ya kepada kita supaya kita bermanipulasi ya dengan konsep-konsep matematika. Oke, baik ya, itu nomor 5 adik. Nomor 6 sekarang ya. Mari. 6 perhatian. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 dan seterusnya. Jadi barisan ya, memenuhi bahwa A1 adalah 1. Gitu adik. A2 adalah 3/5. Gitu ya adik ya. Kemudian ada rumus ya, bahwa 1 per AN itu sama dengan 2 dibagi A N-1, jadi N-1 nya ini indeks ya, dikurangi 1 per A N-2. Ini untuk N lebih besar atau sama dengan 3. Kenapa? 1 dan 2 nya kan sudah, gitu loh ya. Makanya tidak usah pusing dengan ini. Nah, bilangan A 2020, subhanallah, selalu begitu ya, dapat ditulis sebagai P per Q. Dengan P dan Q bilangan asli, relatif prima. Bilangan asli relatif prima, berarti dia punya apa nih? Faktor persekutuan terbesar ya dari PQ, karena relatif prima ya berarti 1. Gitu ya, ini dari kata relatif prima. Maka nilai P plus Q-nya berapa? Ini ditanyakan. Oke. Intinya apa tadi? Ya karena yang ditulis P per Q itu adalah A 2020, berarti kita harus cari A 2020-nya. Itu bagaimana ya. Lah sementara kita baru punya A1 dan A2. Nah sama dengan tadi deh, intinya apa? Kita memahami pola. Baik, kita mulai melangkah. Untuk N-nya 3, mari masuk ke persamaan ini ya adik-adik ya. Berarti 1 per AN A3, betul? Itu sama dengan 2 dibagi AN-1 A3-1 A2 dikurangi dengan 1 per A3-2 A1. Bagaimana Dik? Ya. Dan ini kan sudah ada angkanya, berarti 2 dibagi A2. A2-nya berapa? 3 per 5. Dikurangi 1 per A1. A1-nya berapa? 1. Berarti coba ayo dibayangkan 5 ke atas ya. 10 per 3 dikurangi 1.
10/3 dikurangi 3/3. 10 dikurangi 3, 7/3. Masya Allah. Ini N sama dengan 3. Ya. Nah, coba kita analisa. Berarti kita coba tulis barisannya. A1 tadi adalah 1. Dilanjutkan A2-nya 3/5. A3-nya 7/3. Sorry. Ini sesuatu terjadi. Ini masih 1/A3 ya, 1/A3. Berarti ntar dulu, A3-nya dibalik dong. Berapa, Dek? 3/7. Sorry ya. Berarti ini berapa, Dek? 3/7. Gitu ya. Oke, Adik-adik. Nah, kayaknya bisa deh. Dan seterusnya gitu ya. Kita sudah kenal ini. Satunya jadi pembilang 3. Berarti 3/3. 3/5. Yuk. 3/7. Pembilangnya selalu sama. Dan seterusnya. Berarti pasti ini 3. Nah, 3, 5, 7. Itu kan bilangan ganjil. Berarti bisa dong dirumuskan. Apa, Dek? 2N ditambah 1. Mengapa bukan 2N min 1? Coba aja ke sini. N-nya 1, Adik. Ya. 2 kali 1 berarti 2 tambah 1, 3. Cocok ya. Kalau min 1 nanti nggak cocok suku pertamanya. Ngerti ya? Sebenarnya ini yang kita tunggu-tunggu, Adik. Oke. Nah, setelah tahu, bukankah ini yang namanya UN ya dalam sebuah barisan itu? Atau ya kalau di sini AN boleh. Kalau di sini sudah dinamai AN tidak masalah. Nah, kita disuruh mencari menurut soal ya A 2020. Yuk. Berarti A 2020. Berarti bagaimana, Adik? Dia adalah 3 dibagi 2N 2 kali 2020 ditambah 1. Nah, ini yang kita dapatkan. Berarti bagaimana ini? 3 dibagi 2020 kali 2. 2040 tambah 1. 4040 tambah 1. Ya udah, 4041. Inilah nilai A 2020. Apakah ini sudah jawaban akhir? Belum, Adik ya, yang ditanyakan bukan A 2020. Tetapi ya baca baik-baik soalnya bahwa A 2020 dapat ditulis sebagai P per Q. Berarti nilai ini adalah P per Q, Adik. Ya. Nah, maka bilangan asli P ditambah Q-nya itu berapa? Ya udah kan, berarti P-nya 3, Q-nya 4041. P tambah Q berapa? Ya 3 ditambah 4041. Perlu kalkulator? Enggak lah, buang jauh-jauh kalkulator ya. Berarti bagaimana? Ya, kita dapatkan 1. Sebentar. Tapi kayaknya ini bisa dikecilkan ya. Kalau pecahan harus sampai yang terkecil. Oke. Ya. Coba, Adik, sampai terkecil bagi 3 bisa. Ini 1 dibagi dengan siapa? 4041 bagi 3, 1347 gitu ya. Karena kalau pecahan masih besar ya nanti akan bermaksud beda. Sementara ini relatif prima, Adik ya. Jadi artinya harus terkecil gitu, harus dikecilkan. Nggak boleh kayak gitu ya. Berarti jadinya ke sini. Ini tadi kalau kita nggak memperhatikan relatif prima ini ya. Berarti bukan ini, Adik, tapi siapa? 1 ditambah 1347 gitu ya. Berapa hasilnya? 1, 3, 4, 8. Sret, wik. 1, 3, 4, 8. Oke, Adik? Nah, gitu. Banyak hal yang kita bisa terjebak. Banyak hal yang kita bisa nggak teliti. Banyak hal yang kalau kita keburu-buru jadi kelupaan. Nah, itu semua tahunya dalam latihan. Sebagai manusia biasa semuanya kita punya itu. Tetapi bagaimana itu kita minimalisir ya gitu, Adik. Sehingga tidak akan terjadi merasa benar tapi salah. Itu sungguh menyakitkan ya. Oke, Adik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita nomor 7. 2 nomor lagi ya. Masih semangat, Adik? Iya, tetap semangat.
Nomor 7 perhatian, dari kata-kata kompetisi sains dan nasional. Betul-betul ini soal yang crash adik ya. Karena nama KSN, kompetisi sains nasional, baru dimulai tahun ini. Sebelumnya kan Olimpiade Sains Nasional. Oke, jadi nggak main-main prediksi ini ya, semoga prediktif. Masing-masing akan diambil satu buah huruf dari tiap kata. Ya, diambil satu huruf dari tiap kata. Peluang terambilnya satu huruf vokal dan 2 huruf konsonan adalah berapa? Ingat, satu huruf vokal dan 2 huruf konsonan. Peluangnya berapa? Gitu adik-adik. Oke, adik-adik, berarti kita berpikir semua kemungkinan. Saya awali. Nanti adik melanjutkan. Kita akan mengambil huruf vokal dari kata apa dulu? Kompetensi dulu. Begitu, dari kata kompetensi kita ambil huruf vokalnya. Ya. Kemudian 2 konsonan dari ya, selanjutnya berarti konsonan dari 2 kata yang lain. Berarti dari kata siapa? Sains dan nasional. Gitu dong. Betul adik? Oke. Nah, langsung berapa peluangnya? Peluang vokal dari kompetensi. Peluang itu kan ya banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Sampel berarti banyaknya huruf di kompetensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9. Ini vokalnya apa? O, E, E, I. 1, 2, 3, 4. Berarti apa dek? 4/9. Gitu ya. Nah, di sini dan itu berarti kali. Hati-hati ya. Kalau atau berarti dijumlah. Konsonan dari sains. Ya. Kalau sains mari ruang sampelnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Konsonannya ada apa? SNS. Berapa? 3. Kali lagi, gitu ya dek ya. Nasional ya, konsonan sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Konsonannya apa? N, S, N, L. Berapa dek? 4. Nah, tinggal dikalikan. 9 kali 5, 45 kali 8, 360. 4 kali 3, 12 kali 4. Ya. 48. Wow. Keren, ya. Betul adik? Tahu ya? Kemudian kita berpikir semua kemungkinan. Berarti mari kita mengambil vokalnya dari apa dulu? Dari sains jadi ya. Kemudian konsonannya kita ambil dari misalnya kompetensi. Ya, kompetensi dan apa? Nasional gitu ya, nasional. Oke, berapa peluangnya? Mari semua. Vokalnya sains tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Vokalnya ada berapa dek? A dan I, cuma 2 kali. Oke, masih ingat tadi kompetensi 9. Tapi ini konsonannya. Jadi apa? K, M, P, T, N, S. Gitu ya. Betul? Berapa itu adik? Ada 5. Kemudian kali nasional 8. Konsonannya 4. Gitu ya adik ya. Ternyata yang di bawah berapa? Sama adik. 360. 2 kali 5, 10 kali 4, 40. Luar biasa. Oke adik. Masih ada kemungkinan? Ya masih. Jadi kemungkinan yang lain kan tadi vokal dari kompetensi, vokal dari sains. Berarti masih bisa apa? Vokalnya dari kata nasional. Ini kemungkinan terakhir. Ya, gitu. Berarti yang ini konsonannya dari apa dek? Ya, bisa dari kompetensi ya. Kompetensi. Begitu adik. Dan
sains. Iya, gitu kan ya? Ya dong. Nah, peluangnya mari kita lihat. Vokal ya. Nasional. Vokalnya dari nasional. Ini tadi 8 ya. Vokalnya 1, 2, 3, 4 kali. Yuk, kompetensi berarti 9. Konsonan ya Dek ya, 5 kali. Sains berapa Dek? 5. Konsonan ya Adik, berarti berapa? 3. Bawah sama 360 ya. 4 kali 5 20 kali 3 60 gitu ya. Oke Adik-adik. Kemudian bagaimana? Peluang terambilnya 1 huruf vokal dan 2 huruf konsonan adalah ya udah toh, tinggal ditanyakan peluangnya saudara-saudara. Berarti sini P-nya ya semua kemungkinan itu kita jumlah ya. Tadi ada berapa pertama? 48 dibagi 360 kita tambah dengan berapa Dek? 40 dibagi 360 kita tambah dengan 60 dibagi 360. Coba berapa hasilnya? Ya, berarti penyebutnya 360 ya, yang atas 148. Kok cepat lah? Kenapa harus lama? Ini kan 100 Dek, tambah 48. Oh iya dong. Nah, pengalaman kecilkan dong. Bagi 4 bisa? Bisa. 90 yang atas berapa? 37. Saudara-saudara, bukan sulap, bukan sihir. 37 dibagi 90. Ya, heboh. Oke baik, soal terakhir ya di part 1 ini. Ya, kayaknya sudah lumayan ini ya. Tetap semangat, tetap semangat. Kayaknya mungkin di part ini Depram kelihatan agak kurang fit gitu Adik ya. Nggak tahu kenapa ini, kurang apa ini. Makan nggak kurang, minum nggak kurang. Kalau perhatian nggak tahu lah. Oke, nomor 8 ya. Baik Adik, perhatian. Banyaknya pasangan bilangan bulat X, Z yang memenuhi X akar Z ditambah Z akar X. Wow. Ditambah akar 2018 XZ dikurangi akar 2018 X dikurangi akar 2018 Z dikurangi 2018. Subhanallah. Soal apa ini? Saya jawab soal KSN matematika ya. Prediksi ini ya, prediksi. Jadi kayaknya asik deh. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai melangkah. Kita jawab di sini. Oke Adik. Kita tulis dulu, Adik. Ya, kita tulis soal itu apa adanya. X akar Z. Terus gimana? Ditambah Z akar X ditambah akar 2018 XY dikurangi akar 2018 X gitu Adik ya, dikurangi akar 2018 Z, wow, dikurangi 2018 sama dengan 0. Oke Adik. Nah, sama dengan ya. Gini, poin aja, bukan sama dengan. Nanti sama dengannya di sebelah kanan. Gimana Adik? Kalau saya melihat ini juga kayaknya manipulasi aja ini ya, Adik-adik. Apa yang kita manipulasi? Adik-adik, kayaknya kita coba keluarkannya itu adalah akar X. Akar X kita keluar. Kemudian di sini adanya X. X itu kan akar X kali akar X. Berarti kalau akar X-nya sudah keluar, ini tinggal akar X kali akar Z. Berarti apa? Akar XZ. Ya. Ini loh, Dik. Kita keluarkan akar X menjadi itu. Ini yang punya akar X mana? Yang akar X saja 2018 ya, berarti dengan ini. Akar X sudah keluar, berarti tinggal dikurangi akar 2018. Bagaimana? Tahu ya? Oke deh. Sekarang berikutnya. Ya, Adik. Nanti di sini ada begini, ya. Berarti kita coba dikurangi akar Z. Gitu, gantian yang kita keluarkan adalah akar Z
kalikan siapa? Ya, ingat adik, di sini ada Z, itu kan akar Z kali akar Z. Berarti kalau akar Z sudah keluar, tinggal apa? Akar, ya, Z kali X atau akar XY. Ya, gitu adik-adik. Jadi ini bentuk ini menjadi ini, ya, tahu ya, hati-hati. Kemudian berikutnya dikurangi dengan ini akar Z-nya sudah keluar, berarti siapa adik? Akar 2018. Betul adik ya? Begitu ya. Kemudian adik-adik, ya, karena itu akar XZ-nya sudah keluar, ya toh? Berarti kan ini sudah kita tulis di sini. Tinggal ini masih ada dikurangi dengan angka yaitu 2018. Betul ya? Oke, sama dengan 0. Ada sama dengan 0-nya di situ. Betul adik? Iya toh? Ya, betul ya. Tapi sebentar, kayaknya ini plus deh. Ya enggak? Ini kan positif ya. Plus ini akar A sudah, kemudian 2018 akar Z min, cocok, betul. Itu mestinya plus. Oke. Karena tentu seperti ini sedikit salah bisa masalah. Ya. Begitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang berikannya. Mari. Perhatian adik-adik. Akar XZ dikurangi akar 2015. Ternyata punya faktor yang sama ini. Keren abis. Ya. Kalau punya faktor yang sama berarti kita keluarkan. Keluarkan apa? Akar XZ dikurangi akar 2018 ini dikeluarkan. Berarti tinggal ada siapa? Di sini tinggal ada, ya, siapa? Setelah itu dikeluarkan berarti ada akar X gitu, betul ya? Kemudian ditambah akar Z, oke. Kemudian apa? Sudah ya? Sudah, ya. Begitu. Lalu bagaimana? Akar XZ dikurangi akar 2018 sudah keluar, akar X ditambah akar Z, ya. Kemudian di situ akar ini sudah ya, sudah loh ya. Nah, terus sebenarnya kalau kita mengeluarkan ini sudah, di sini masih ada dikurangi 2018. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ternyata adik-adik dalam hal ini sama dengan 0, ya. Ini 2018-nya bisa dikupas enggak sih? Sebentar. Berarti akar 2018-nya itu kan terdiri dari 2018 itu akar 2018 ya kali akar 2018. Jadi bisa itu. Ya. Maka akar 2018 itu bisa dikupas, ya. Sehingga jadinya adalah adik-adik apa yang kita punya. Perhatian. Berarti akar XZ ini sama dengan 0 ya. Masalah. Nah, kita ambil satu faktor saja dalam bentuk ini, yaitu akar XZ dikurangi akar 2018 itu sama dengan 0. Ya. Adapun tentang yang lain ini dikupas nanti akan menjadi bentuk perkalian. Ya. Sehingga terakhir akar XZ sama dengan akar 2018, berarti XZ itu apa? 2018. Ya. Adik-adik, ini inti masalahnya. Ya, sehingga kita nanti akan tahu ada berapa pasangan akar-akarnya itu. Kalau X kali Z 2018 ini kan bisa ditempuh dengan terdiri dari siapa? 1 kali 2018 bisa. Kalau ini 2 berarti berapa, Dik? 1009. Nah, ternyata unik sekali, Adik. Pada angka 1009 ini, ya,
1009 ini ternyata ini sudah bilangan prima. Kalau sudah prima nggak bisa difaktorkan lagi karena faktornya cuma 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti ya sudah, ya. Berarti pasangan E, Z-nya bisa ini. Bisa juga dibalik ya dia. Kalau dibalik berarti apa? 2018 kali 1, ini kan XY ya. Ini juga bisa dibalik, berarti apa? 1009 kali 2. Ya. Inilah semua kemungkinan, Adik. Berarti ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasangan gitu, ya. Oke, Adik-adik. Ini adalah soal-soal keren, soal-soal asik ya, soal-soal unik ya yang saya bahas kali ini dengan maksud untuk menjadi prediksi ya, yang insya Allah akan banyak membantu adik-adik yang nanti akan maju pada KSN Offline 2020. Tetap semangat, oke, dan tentunya harus tetap setia dengan The Pram sampai ketemu dengan nanti batch berikutnya, yaitu batch 8 yang The Pram akan bahas nomor 8 nomor berikutnya dan sampai batch 9 baru finish gitu ya. Oke adik, sampai di sini dulu. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi, bukan animasi. Oke, Genius Mendadak bersama The Prams.